Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak Suyut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Marifah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Pak Suyut. Saya senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan Pak Suyut. Dan kali ini saya ingin bertanya-tanya dengan Pak Suyut untuk kegiatan supervisi kita. Ya, apakah ada kesulitan yang dialami oleh Pak Suyut dalam kegiatan supervisi di sekolah? Ya, alhamdulillah sih saya melaksanakan supervisi sudah berjalan, tetapi ya saya merasa mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan dari kompetensi saya sebagai seorang supervisor itu, yaitu Hmm, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif. ya, Pak Suyut sekiranya ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Itu tadi Bu, yang mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Oke, oke. Ya. Bagaimana nantinya Pak Suyut ini ingin saya mengamati tentang mendengarkan aktif, bagian-bagian poin-poin penting secara keseluruhan? Ya, Pak Suyut. Iya, bagian kompetensi saya pada saat saya melaksanakan coaching, Bu. Oh iya, oke. Ya, bagaimana penilaian Pak Suyut sendiri ini terhadap Bu, apa yang kita kembangkan ini? penilaian terhadap diri saya merasa sih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan dengan aktif pada saat Puci menyampaikan tentang permasalahannya, pada saat Puci sedang berbicara. Tapi mungkin menurut saya masih kurang gitu saat mendengarkan dengan aktif, sehingga saya kalau bisa mendengarkan dengan aktif bisa memberikan pemahaman, bisa mengantarkan kunci untuk Baik, Pak Suyut. Ya, apakah nanti Pak Suyut bisa mulai untuk melakukan coaching dengan Bapak Ibu gurunya Pak Suyut? sekarang ya Bu, saya akan melakukan coaching dengan kunci saya yaitu Bapak Salam. Saya tak menemui Bapak Salam terlebih dahulu Oke, Ibu. baik. Terima kasih Pak Suyut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siang, Pak Suyud. Baik Pak Salam, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tujuan kita ingin mengantarkan Pak Salam untuk bisa mencapai tujuan yang akan dikehendaki oleh Pak Salam. Silakan Pak Salam, mungkin ada yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Pak Suyud untuk kegiatan bincang-bincang kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, begini Pak Suyud, nah, saya selaku guru bawahan panjenengan, saya itu mempunyai beberapa ya, apa ya namanya ya keinginan ke depan Pak Suyud yang mungkin bisa membantu mengembangkan sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak stagnan hanya itu saja yang berjalan di sekolah kita. Dan untuk bisa melakukan itu saya minta masukan-masukan dari panjenengan, Pak Suyud. Jadi Pak Salam, apa yang ingin diagendakan oleh Pak Salam? Bayangan saya seperti ini, Mas Suyud. Kita melihat kenyataan yang ada di sekolah kita selama ini, mungkin untuk bisa diperbaiki untuk demi kemajuan sekolah kita bersama. Terkait dengan kegiatan supervisi, Pak Suyud. Di banyak kepala sekolah saya mengusul ke panjenengan bagaimana baiknya supaya kegiatan supervisi akademik di kegiatan sekolah kita itu bisa
agendakan secara rutinitas. Nantinya dari masing-masing guru itu sudah diagendakan mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu bisa berjalan sehingga itu bisa menambah kemampuan kami selaku guru di sekolah ini untuk menjadi lebih baik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, terima Gitu. kasih Pak Salam. Jadi menurut Pak Salam, dengan bincang-bincang kita ini, apa yang ingin Pak Salam dapatkan terkait dengan rencana, keinginan atau tujuan untuk dapat dilaksanakan kegiatan supervisi yang terencana dan terprogram dengan baik. Eh, Bayangan saya seperti ini, saya selaku guru di bawah panjenengan itu mengendaki kegiatan supervisi ketika tidak ada kegiatan itu bisa dilaksanakan secara rutin sebulan sekali. Jadi setiap sebulan nanti kalau tidak ada kegiatan, panjenengan selaku kepala sekolah bisa masuk ke kelas kami lah untuk membantu kami mengembangkan potensi yang ada di diri kami supaya pembelajaran di kelas kami itu menjadi lebih baik. Ya mungkin awalnya kitanya berjalan stagnan di tempat, namun dengan adanya kegiatan rutinitas yang dipantau oleh panjenengan selaku kepala sekolah, itu harapan harapan kami selaku guru itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah kami. Dan nanti dari masing-masing yang ada, panjenengan bisa mungkin menyampaikan masukan-masukan yang perlu untuk dikembangkan oleh guru-guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu bayangan kami, Pak Suyud. Terima kasih Pak Salam. Sekarang keadaannya atau kegiatan supervisi yang sudah berjalan di sekolahnya Pak Salam itu seperti apa? Kegiatan supervisi yang ada di sekolah kami ya memang sih berjalan Pak, tapi kan kita berjalannya belum belum teragendakan secara maksimal karena ada beberapa Hmm. faktor sebenarnya itu karena banyaknya Hmm. kegiatan sehingga kegiatan yang supervisi oleh kepala sekolah itu menjadi kurang maksimal karena tumpuk kegiatan apalagi di bulan seperti ini Pak. Tapi harapannya di Ya, waktu-waktu ya, yang ya. slow itu bisa diagendakan untuk ditindaklanjuti kegiatan supervisinya. Oke, ya. Jadi di tempatnya Pak Salam itu sudah ada supervisi ya, sudah ada supervisi, tapi ingin lebih ditingkatkan ya, agar dapat apa itu? Ditingkatkannya agar agar mengapa Pak? Ya secara otomatis ketika ada kegiatan supervisi bagi kami selaku guru itu ada peningkatan kompetensi guru Pak seperti itu. Ya, Dan ya, kalau ya. tidak ada supervisi di tipe guru kan otomatis beda-beda Pak. Ada yang mungkin nah ada supervisi administrasinya Hmm. tidak dikerjakan. Oh iya, iya, Itu kan betul ya. kadang-kadang yang sudah sepuh tidak disupervisi Hmm. lah sebentar lagi pensiun lah. Tidak usah bikin supervisi lah. Ya, bagus. Lah, Itu kan ya, kira-kira, ya memang itu manusiawi, tapi iya, ya iya, iya, betul, kan betul. kalau ada perubahan kan ya jadi lebih baik seperti itu. Ya, bagus. Kira-kira apa potensinya yang membuat, yang bisa membuat keinginan Pak Salam itu terwujud? Potensi yang digali kan dari masing-masing guru, otomatis terutama yang masing-masing muda-muda bisa pertama dengan kelengkapan administrasi secara otomatis kegiatan administrasi akademiknya itu bisa diperbaiki kan itu juga dibutuhkan. Karena tanpa adanya administrasi ya otomatis kegiatan belajaran itu akan ngacak nggak karu-karuan Pak seperti itu. Yang kedua Ya, ya, ya. dengan adanya kegiatan supervisi yang Hmm. bukan sifatnya akademik itu mungkin pembelajaran di kelas, secara Hmm. otomatis yang namanya guru ketika dimasuki oleh kepala sekolah itu walaupun kepala sekolahnya masuk di kelas mengamati proses guru belajar nanti ketika Hmm. sudah selesai gurunya bincang-bincang dengan kepala sekolah memberi masukan, oh ini sebaiknya pembelajarannya dilakukan seperti ini. Ini secara Oh iya, otomatis ya, siap. nantinya akan memperbaiki guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi Oke. seperti itu Pak bayangan kami. Siap. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Salam ya, bahwa apa yang menjadi harapan Pak Salam, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari Pak Salam tersebut terkait dengan supervisi akademik. Kira-kira Pak Salam,
eh, apa yang harus dilaksanakan untuk kegiatan supervisi akademik itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Salam tadi. Kemudian apa yang harus disiapkan dan siapa yang harus mengawasi kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, Pak Salam. Oke, Pak Suyun. Terkait dengan kegiatan yang pertama yang bisa mengawasi ya Pak Suyun ya. Ya, boleh. Secara otomatis kan karena kita sebagai guru yang nanti melakukan supervisi kan kepala Ya. sekolah. Otomatis kan kepala sekolah yang mengawasi kegiatannya. Atau kalau mungkin kepala sekolah berhalangan, di sekolah kan tetap ada yang namanya guru senior lah yang bisa membantu ketika kepala sekolah itu tidak ada di tempat karena kesibukan lain. Jadi itu tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, adanya potensi yang harus dikembangkan. Nah, guru yang senior itu secara otomatis kan mungkin sudah bisa dibekali untuk menjadi supervisor di sekolah. Jadi ketika ada kegiatan yang pembelajaran, jadwalnya kok kepala sekolah hari itu ada kegiatan pertemuan K3S. Ya, boleh. Memandatkan ke guru senior, Pak, tolong untuk itu supervisi Pak gitu ya. Salam itu hari ini jadwalnya supervisi pembelajaran. Silakan nanti panjenengan masuk ke kelas untuk memantau kegiatan supervisi pembelajarannya Pak Salam. Seperti itu, Pak. Oke, ya bagus. Nah, jadi kriteria bahwa program supervisi itu nanti akan berhasil itu yang seperti apa, Pak Salam? Oke. Yang diinginkan oleh Pak Salam. Keinginan, ya namanya keinginan ya bisa terlaksana, bisa juga mungkin jalan di tempat, bisa juga tidak terlaksana, Pak. Ya, harapannya ketika kita ada supervisi, yang pertama sekali saya harapkan ya adanya perubahan mindset guru, bahwa guru itu bisa apa namanya yang tadinya mungkin beranggapan lah tidak ada supervisi, kegiatan yang penting berangkat ke kantor, pulang, selesai, pulang. Tapi dengan kita supervisi otomatis akan merubah pola pikir guru. Oh, ternyata saya harus memperbaiki pola pembelajaran. Jadi tidak hanya jalan di tempat, hanya bukan sekedar hanya rutinitas lah. Pagi berangkat ke sekolah, terus masuk kelas, ngajar, terus pulang. Harapannya tidak seperti itu, Pak. Jadi ada perubahan-perubahan yang tujuannya nanti untuk belajar memperbaiki pembelajaran ke anak. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Salam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Salam dan sekarang kira-kira ada alternatif lain tidak? Apabila ini tidak berjalan. Alternatif yang gimana, Pak? Jadi misalnya kalau misalnya rencana supervisi ini tidak berjalan, kira-kira ada alternatif lain selain program supervisi itu bisa berjalan dengan baik, atau mungkin ada yang perlu dimintai dukungan Pak Salam untuk pelaksanaan ini? Untuk bisa melaksanakan seperti ini ya alternatifnya mungkin tidak bosan-bosannya ketika dalam kegiatan rapat di sekolah mungkin ini ada kesadaran dari guru untuk meminta ke kepala sekolah untuk bisa melakukan supervisi di kelas walaupun itu sebuah tantangan karena kan yang namanya guru ada yang enggan di supervisi itu jelas sebuah tantangan. Seperti itu Pak. Terjadi kita harus menumbuhkan kesadaran lah, kita memang membutuhkan lah. Saya sendiri tak akui Pak, ketika saya tidak disupervisi untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya seperti hanya rutinitas saja. Apalagi kalau pas ada kegiatan keluar, Bu, saya izin keluar, kelas tak tinggal begitu saja. Karena tidak ada supervisi. Ketika ada supervisi, jelas ada perubahan mindset ke guru yang lebih baik seperti itu, Bapak. Kalau seandainya terjadi hal seperti itu, kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan atau dukungan selain pihak-pihak yang ada di sekolah agar proses supervisi itu bisa berjalan sesuai dengan tujuannya? Yang bisa dimintai dukungan agar kegiatan supervisi itu bisa berjalan, yang pertama ya selain kepala sekolah, karena mungkin lain, mungkin suatu saat kan yang namanya sekolah pasti ada supervisi dari pengawas kan seperti itu Pak. Saat pasti pengawas ke sekolah melakukan supervisi. Nah, mungkin masukan-masukan yang seperti itu bisa disampaikan ke
pengawas sebagai sebuah ide untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin dengan adanya dukungan dari pengawas, otomatis satu pengawas yang mempunyai nilai plus, kepala sekolah juga mempunyai nilai plus karena adanya dukungan-dukungan tersebut. Dan pembelajaran jelas otomatis bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya mungkin masa guru hanya seperti yang saya sampaikan, berangkat, masuk kelas, pulang. Seperti itu, Pak. Ya. Bagus, luar biasa, Pak Salam. Dari percakapan kita pada pagi hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Salam? Yang bisa saya simpulkan terkait dengan apa yang saya sampaikan ke Panjenengan, harapannya bahwa kegiatan belajaran jauh akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik apabila adanya kegiatan supervisi baik secara akademik maupun pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah kepada guru. Jadi dengan kegiatan supervisi itu akan meningkatkan potensi guru untuk menjadi guru yang lebih baik. Seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Salam. Kira-kira dari percakapan ini ada wawasan baru mungkin dari Pak Salam yang sudah Pak Salam dapatkan? Wawasan barunya ya apa sih ya? Untuk wawasan barunya ya hanya baru sekedar itu, Bapak. Itu yang mungkin wawasan-wawasan yang itu yang perlu saya sampaikan ke Panjenengan. Nanti mungkin pas suatu saat kita ketemu lagi di yang lain mungkin kita bisa saling bertukar pendapat lah apa yang perlu saya sampaikan ke Panjenengan. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya Pak Salam. Jadi tadi apa dari percakapan kita yang sudah kita laksanakan selama 30 menit ini kurang lebih ada hal yang bisa kita simpulkan bersama bahwa Pak Salam tadi sudah menyampaikan bahwa keinginan program kegiatan supervisi ini harus berjalan dengan baik, terencana, dan dilaksanakan secara kontinu agar meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian wawasan barunya tentu Pak Salam tadi sudah bisa mengambil dari percakapan kita hari ini tentang bagaimana melibatkan atau mencari dukungan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, terutama dukungan dari pengawas sekolah. Demikian Pak Salam, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suyud dan Pak Salam. Ini kamera saya off. Harus break dulu atau ini ya? Ya. Oke, dari coaching yang dilakukan oleh Pak Suyud, bagaimana Pak Suyud menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai dalam kompetensi saya bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Agak menubruk menabrak masalah saya. Jadi mungkin saya belum mendengar dengan baik karena saya kira Pak Salam intonasinya sudah selesai, ternyata begitu mau saya respon masih ada lanjutannya. Demikian Bu. Oke. Ya, apa yang membuat Pak Suyud itu menilai demikian itu Pak terhadap? Ya itu tadi ada beberapa kali Pak Salam menyampaikan tentang menjawab pertanyaan dari yang saya tanyakan, jawaban dari Pak Salam belum selesai, saya keburu memberikan respon selanjutnya. Oke. Ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, silakan Bu. Monggo Ibu. Iya. Oke, saya mengamati tadi Pak Suyud, meskipun saya ini ternyata terpental di luar dugaan, biasanya tidak trouble, ini kebetulan trouble.
Ya, pada saat tadi Pak Suyud menyampaikan bahwa ketika Pak Salam belum selesai, begitu Pak Suyud sudah ini. Ya, menurut saya secara keseluruhan sudah sesuai begitu dengan kemampuan mendengar aktif begitu, sesuai dengan standar yang diharapkan begitu. Tetapi mungkin perlu evaluasi di hal tadi untuk dapat mengkontrol diri, mendengarkan secara penuh dari awal sampai akhir begitu. Ya, menurut Pak Suyud, bagaimana tentang kemampuan mendengar aktif itu jika diterapkan itu untuk coaching kita? Ya, kemampuan mendengarkan dengan aktif itu memang sangat perlu, karena dengan mendengarkan aktif itu kita bisa mengetahui kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kunci. Dengan kita mengetahui kata kunci, maka kita bisa menggali lebih dalam, kemudian kita bisa bisa menggali pemahaman dari kunci untuk kunci tersebut menemukan jalan atau solusi dari apa yang menjadi tujuannya. Oke, berarti masih banyak hal-hal yang dapat dikembangkan ya Pak ya? Oh yes, it is. Oke, ya dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Pak Suyud untuk meningkatkan lebih tadi performa dari diskusi hari ini? Ya. Jadi yang pertama tentu kita tidak boleh mengaitkan pengalaman pribadi kita dengan apa yang tadi disampaikan oleh kunci. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh membuat asumsi sendiri. Dan yang ketiga, kita tidak boleh memberikan label kepada kunci. Oke, terima kasih sekali Pak Suyud, luar biasa untuk kegiatan kita hari ini. Semoga yang sudah dibayangkan atau sudah direncanakan baik dari Pak Salam sebagai coach maupun Pak Suyud sebagai coach dapat mengefektifkan untuk rencana-rencana ke depan selanjutnya. Terima kasih Pak Suyud atas waktunya. Ya, sekian yang dapat kita lakukan dalam supervisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.